yang akan disampaikan oleh Ibu Septa Eva Yanti SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sumut. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan dari Nabi besar Muhammad SAW yang sudah membawa kita ke jalan yang terang benderang sampai saat ini. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini Ibu Septa Eva Yanti akan mendefinisikan materi budaya positif di sekolah. Seperti apa sih budaya positif yang harus ada di sekolah? Siapa sajakah yang harus melaksanakan budaya positif? Apakah guru atau hanya murid? Nanti akan dijelaskan secara detail oleh Ibu Septa Eva Yanti. Nah, nanti selama kegiatan diseminasi, mari kita bersama-sama saksikan, ikuti sampai selesai. Nanti jika ada pertanyaan langsung saja sampaikan kepada Ibu Septa Eva Yanti. Jadi pada kesempatan ini hanya cukup satu kali penampilan atau presentasi yang akan dilakukan oleh Ibu Septa. Selanjutnya setelah presentasi langsung kita diskusi atau tanya jawab berkenaan dengan materi yang disampaikan oleh Ibu Septa. Gimana Bu Septa, siap? Siap. Ya. Sekedar informasi saja, Bu Septa ini adalah calon guru penggerak angkatan 7 di Kabupaten Sumeneb, yang mana Bu Septa ini sudah masuk ke bulan kedua. Mudah-mudahan Bu Septa sampai selesai sampai bulan ke-6 dan mudah-mudahan lulus, mudah dalam pekerjaan pendidikannya, karena bahasanya di guru penggerak adalah pendidikan guru penggerak. Jadi Bu Septa dalam hal ini saat ini masih dalam tahap pendidikan guru penggerak sebagai guru penggerak, dan statusnya Bu Septa masih calon guru penggerak. Nah, karena calon harus ada pendidikannya sampai 6 bulan. Kalau tidak salah ini masih modul 1.4, ini modul terakhir ya. Setelah modul 1 itu ada modul 1.1 sampai 1.4. Nanti masuk ke modul 2, ada 3 modul kalau nggak berubah, seperti pendidikan yang angkatan sebelumnya. Nanti di modul 3 ada 3 modul. Baik, langsung saja Bapak Ibu, waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Septa untuk mendiseminasikan budaya positif sekolah. Silakan Bu Septa. Baik, terima kasih kepada Bapak Saiful Ramadan selaku AK Kurikulum SMA Said Yusuf. Nah, saya berdiri saja ya Bapak Ibu ya. Mohon izin Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Said Yusuf, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf TU SMA Said Yusuf, selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah yang kita cintai ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas kehadirannya di dalam kegiatan diseminasi untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah ini. Bersama saya Septa Eva Yanti, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Said Yusuf Kalango dari Kabupaten Sumeneb. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, sebenarnya dalam hal ini kita sudah sering mendengar mengenai budaya positif. Menurut Bapak Ibu, ketika saya membicarakan budaya positif,
benak Bapak Ibu, kira-kira di benak Bapak Ibu apa sih yang Bapak Ibu bisa yang terbersit lah di benak Bapak Ibu ketika kita membicarakan tentang budaya positif. Kebiasaan yang baik. Ya, Bapak Anak, kebiasaan yang baik. Terima kasih. Apalagi? Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang lain? Kebiasaan yang positif, budaya positif yang ada di sekolah kita, misalnya salam, salim, itu mungkin budaya positif yang kita sudah biasa lakukan di sekolah Bapak Ibu ya. Baik, jadi Bapak Ibu, budaya positif, sebelum saya membicarakan tentang budaya positif itu apakah perlu diterapkan di sekolah kita? Baik, perlu, betul sekali. Sangat wajib dan perlu untuk diterapkan di sekolah-sekolah, terutama sekolah kita tercinta ini. Sekarang pertanyaannya, saya ingin tanya lagi, kenapa sangat penting dan perlu diterapkan di sekolah? Ya, Ibu Dewi. Menumbuhkan karakter siswa yang baik. Iya, terima kasih Bu Dewi. Untuk menumbuhkan karakter siswa yang baik. Nah, sekali. Jadi budaya positif di sekolah sangat perlu dan sangat penting untuk menumbuhkan motivasi dalam diri siswa agar melakukan motivasi diri yang lebih baik, atau motivasi diri untuk melakukan hal yang lebih baik. Nah, sekarang Bapak Ibu, budaya positif itu menurut modul 1.4 yang kami pelajari selama ini, itu ada konsep intinya, yaitu ada sebanyak 8. Ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, satu persatu kita akan membahas, mengupas bersama. Saya akan memaparkan satu persatu dan mengupasnya bersama. Kita mulai dari pembelajaran dengan paradigma baru. Saya yakin dan saya percaya Bapak Ibu pernah mendengar istilah metode pembelajaran berpusat pada siswa dan metode pembelajaran yang berpusat pada guru. Pernah mendengar seperti itu, istilah seperti itu Bapak Ibu? Pernah ya? Ya. Ya. Baik, terima kasih. Nah, kira-kira Bapak Ibu selama ini menggunakan metode pembelajaran yang seperti apa? Berpusat pada siswa. Oke, yang lain juga seperti itu? Ada yang melakukan metode pembelajaran yang berpusat pada guru? Tidak ya? Tidak. Oke, tidak ada. Baik, terima kasih. Jadi memang benar metode pembelajaran yang saat ini kita gunakan itu biasanya yaitu berpusat pada siswa. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Namanya pembelajaran diferensiasi. Itu sama dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Sekarang pertanyaannya, pembelajaran diferensiasi itu seperti apa sih wujudnya? Prinsip pembelajaran diferensiasi itu berpusat pada siswa. Kita selama ini Bapak Ibu tidak hanya mengajar mentransfer ilmu saja satu arah. Bapak Ibu hanya mengajar di depan kelas tanpa mengetahui apa sih yang dibutuhkan siswa, apa sih kompetensi siswa itu. Hanya mengajar dengan mentransfer ilmu ya sudah. Padahal yang kita butuhkan dalam prinsip pembelajaran berdiferensiasi itu dibutuhkan untuk mengetahui kebutuhan murid
setiap murid, karena kebutuhan murid itu setiap murid itu berbeda-beda. Potensi yang dimiliki setiap murid itu berbeda-beda, tidak sama. Ada yang memiliki potensi, si A memiliki potensi ini dan si B memiliki potensi yang itu misalnya. Jadi setiap anak memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda-beda. Itulah sebabnya kita menggunakan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Contohnya seperti apa? Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu? Contoh dari pembelajaran berdiferensiasi? Ya, siswa bisa senang dengan musik misalnya. Ya. Misalnya buat puisi diiringi musik, ada yang tidak diiringi musik dan semacamnya itu. Macam-macam lah Bu, sesuai dengan kebutuhan siswa itu masing-masing. Oke, terima kasih kepada Pak Erwan. Baik, benar sekali Bapak Ibu. Memang kebutuhan siswa kan berbeda-beda. Gaya belajar siswa murid kita itu berbeda-beda. Mungkin di satu pihak ada potensi yang suka menggambar, suka musik, suka ini sebagainya. Nah, kita sebagai guru bukan harus menutup mata, tapi kita bisa memaksimalkan potensi mereka. Kita bisa menuntut mereka, mengarahkan mereka ke potensi yang mereka miliki. Kadang selama ini guru kan cukup ngajar, sudah ngajar, bagaimana ilmu sudah dikasihkan ya sudah. Tapi sebenarnya potensi dan bakat dan kemampuan hingga kebutuhan murid kita itu memiliki berbeda-beda, tidak sama. Jadi itulah kita butuh pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang tentunya kebutuhan itu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila saya yakin Bapak Ibu pernah mendengar. Kita nanti akan membahasnya tentang apa sih profil pelajar Pancasila itu. Oke. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke disiplin positif. Tadi ada konsep intinya yaitu yang kedua adalah disiplin positif. Sebenarnya apa sih disiplin itu? Kalau di dalam dunia kita, dunia pendidikan yang kita alami ini selama ini, disiplin itu lebih ke arah yang lebih suatu yang tidak menyenangkan. Misalnya aturan, contohnya sanksi, bahwa kita harus disiplin. Nah, itu kan berhubungan dengan aturan, juga berhubungan dengan sanksi, hukuman dan lain-lain. Padahal menurut Diane Gosen dalam bukunya itu tahun 2001, disiplin itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Jadi sangat ini sekali, berbeda sekali dengan apa yang kita paradigma yang kita alami ini kan disiplin sesuatu yang negatif gitu, sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi sebenarnya adalah artinya belajar. Dan menurut Ki Hajar Dewantara, untuk membuat atau menciptakan murid yang merdeka itu membutuhkan murid yang atau syarat utamanya murid itu harus memiliki disiplin diri, keyakinan diri yang kuat agar nantinya bisa menumbuhkan motivasi dalam dirinya, keyakinan dalam dirinya, kesadaran diri. Untuk apa? Sesuatu yang melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif. Makanya disebut disiplin positif. Jadi disiplin positif di sini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, disiplin positif ini sesuatu yang muncul dalam dirinya, kesadaran dirinya. Jadi motivasi dalam dirinya, bukan karena sesuatu ingin dihargai, bukan karena ingin dapat penghargaan, misalnya reward atau ingin dipuji atau mungkin
karena takut nanti kok ya kok lagi tidak. Jadi tidak ada ancaman, sogokan atau ingin dipuji, dihargai dengan baik, tapi muncul dalam diri sendiri, keyakinan diri sendiri. Apakah itu sulit? Ya kalau tidak terbiasa, insya Allah sulit. Tapi kalau terbiasa, insya Allah akan menjadi bisa. Lama-lama menjadi bisa. Lalu tujuan kita Bapak Ibu sebagai pendidik apa? Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Menciptakan anak-anak, murid-murid kita itu memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi dalam diri, keyakinan diri, bukan motivasi dari luar seperti ancaman, hukum, atau disogok dan sebagainya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, tugas kita sebagai pendidik adalah menciptakan, membuat, mewujudkan, menerapkan budaya positif, disiplin positif, agar anak-anak kita, murid-murid kita nantinya memiliki kebiasaan, memiliki motivasi dalam dirinya sendiri untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan hal-hal yang positif. Itu caranya, ya melakukan pembiasaan, dibiasakan. Anak-anak itu mulai hari ini bukan ditunda-tunda, tidak lakukan cokin anak, nggak usah kayak gitu. Karena dimulai dari anak-anak justru kita bisa melakukan kebiasaan. Dimulai dari dini kita melakukan pembiasaan. Jadi ayo Bapak Ibu semua, kita bersama-sama, saya, Bapak Ibu, kita melakukan pembiasaan dimulai dari sekarang. Biasakan anak-anak misalnya membaca doa sebelum belajar. Biasakan anak-anak bertemu salam, salim. Hal-hal itu memang sulit di awalnya, tapi insya Allah lama-kelamaan kalau sudah terbiasa maka dia akan bisa. Seperti itu. Halo Bapak Ibu. Hai. Semangat ya. Oke. Alhamdulillah. Karena siang hari ini tampaknya memang waktunya untuk istirahat sebenarnya ya. Cuma Bapak Ibu merelakan meluangkan waktunya untuk hadir di kegiatan diseminasi kita hari ini. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Mau saya lanjutkan ya? Lanjut. Boleh ya? Boleh sekali. Baik. Tadi disinggung sebelumnya di disiplin positif disinggung dengan nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai kebajikan itu Bapak Ibu? Nah, seperti contoh sudah saya ini. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai manusia yang memang nilai-nilai positif, nilai-nilai kebajikan. Dan nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Contohnya yang saya kutip ini adalah profil pelajar Pancasila. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah sering mendengar profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi dan itu sudah viral ya. Sekarang saya yakin sudah hafal semua Bapak Ibu. Bahkan murid-murid kita juga sudah tahu. Bahkan di kelas pun kita sudah menuliskan profil pelajar Pancasila. Itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang memang ingin kita wujudkan kepada anak didik kita di sekolah kita tercinta. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tak usah dijelaskan lagi kan? Sudah tahu beriman, berakhlak, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Berarti kita menciptakan murid-murid kita, mewujudkan murid-murid kita menjadi anak yang soleh misalnya,
pintar ngaji, beradab, berbudi pekerti luhur dan sebagainya. Lalu yang kedua ada mandiri. Ya. Kita ingin anak-anak kita, murid-murid kita menjadi pribadi yang tangguh dan mandiri, tidak selalu bergantung pada orang lain. Jadi mandiri dan tangguh. Lalu bergotong royong. Bergotong royong itu bukan bergotong royong kerja bakti saja di RT, RW dan di mana, itu bukan hanya itu ya Bapak Ibu ya. Bergotong royong bisa maksudnya bekerja sama, lalu berkolaborasi. Tapi kita lihat dulu berkolaborasi, bekerja sama itu dalam hal apa? Tentunya dalam hal yang positif, yang baik. Jangan berkolaborasi dalam hal-hal yang negatif. Oke, terima kasih. Lalu berkebinekaan global. Sudah tidak perlu dijelaskan lagi ya Bapak Ibu, saya yakin sudah tahu semua maksudnya apa. Lalu ada 5, bernalar kritis. Jadi kita ingin anak-anak itu memiliki daya pikir yang kritis, ya, ingin tahunya tinggi misalnya seperti itu. Lalu yang terakhir ada kreatif. Pastilah kalau kreatif memiliki daya kreasi yang tinggi, memiliki kreativitas dan sebagainya dalam menciptakan sesuatu, berinovasi dan sebagainya. Tuh. Lalu yang ada life skill Bapak Ibu. Nah, contohnya sebenarnya banyak, cuma saya mengambil contoh 2 saja, yaitu life skill, keterampilan hidup, keterampilan kita sehari-hari, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, lalu memberikan yang terbaik dari diri. Karena saya orang Inggris, do the best, melakukan yang terbaik. Oke, jadi sampai sini masih semangat kan Bapak Ibu ya? Terima kasih. Lanjut. Siapa kita? Oh iya. Nyanyi dulu Bu. Oh mau nyanyi. Profil Bapak Pancasila Ibu. ya, profil Pancasila. Ya, biar nanti saja ya. Tapi Pak Sarin menyinggung saya, makanya slogan sekolahnya kok tidak di ini ya. Ya saya lupa tadi. Saking semangatnya saya sendiri, padahal lupa. Ya. Baik. Jadi Bapak Ibu kan kalau saya bilang siapa kita, Bapak Ibu jawab apa saya? MTS keren, SMA hebat, Sayyid Yusuf juara. Betul sekali. Jadi kita coba ya. 1, 2, 3. Siapa kita? MTS keren, SMA hebat, Sayyid Yusuf juara. Kita tangan dulu untuk Bapak Ibu. Masih semangat. Siapa di depan? Bu Eva. Terima kasih. Ya. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke poin berikutnya, yaitu ada kebutuhan dasar manusia. Tadi sudah disinggung sedikit. Jadi apa sih kebutuhan siswa kita atau murid kita atau anak didik kita di kelas? Apa sih kebutuhan mereka? Kita harus tahu. Bukan berarti kita akan memenuhi kebutuhannya. Kalau udah foto serak, enggak, maksudnya bukan seperti itu ya. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Saya yakin itu. Bapak melakukan sesuatu, ibu melakukan sesuatu, pasti ingin tujuan tertentu. Lalu dalam semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu bisa terpenuhi dengan baik, dengan maksimal. Jadi Bapak Ibu jika ingin melakukan misalnya melakukan tindakan yang terbaik, melakukan sesuatu apalah yang terbaik, itu pasti tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Sama dengan adik-adik kita, murid-murid kita, anak-anak kita juga membutuhkan kebutuhan dasar. Nah, itulah yang harus kita pelajari sebagai pendidik. Nah, ini
manusia yang mungkin memang harus kita pahami. Yang pertama yaitu adalah bertahan hidup. Bertahan hidup atau survival kalau dalam bahasa Inggrisnya. Jadi bertahan hidup itu apa sih? Kebutuhan apa sih Pak kalau bertahan hidup itu? Kebutuhan makan. Bapak Ibu mau hidup makan. Lalu ada lagi minum. Kebutuhan pangan. Nah, ya, kalau dalam ekonomi itu ya primer, sekunder, dan tersier. Jadi itu adalah kebutuhan hidup. Kebutuhan yang memang kita harus ini kalau ingin kita bertahan hidup memang harus dipenuhi seperti itu. Nah, itu adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Dalam bahasa Inggrisnya love and belonging. Jadi Bapak Ibu sayangkanlah anak-anak kita itu pasti membutuhkan rasa kasih sayang dan rasa ingin diterima, ingin diakui keberadaannya. Pasti itu. Dalam mengajar, misalnya ada si anak yang melakukan sesuatu yang salah, biasanya itu di rumah, di dalam keluarganya kurang perhatian. Jadi di kelas, di sekolah dia sering melakukan sesuatu yang menarik, sesuatu yang salah, gitu ya, menarik perhatian temannya atau gurunya. Jadi dia ingin diperhatikan, dia sebenarnya ingin disayang. Jadi jangan langsung menjudge bahwa anak itu nakal nakal lah. Bukan seperti itu. Kalau sebagai pendidik, sebagai guru, sebaiknya kita mengetahui dulu sebenarnya anak ini kenapa sih. Cari dulu akar dari permasalahannya. Baru memutuskan, anak ini butuh ini. Baru kita cari solusinya. Yang ketiga, ada kesenangan, fun. Nah ini biasanya ada yang usil sekali. Misalnya ada yang yang sering saya lihat itu anak-anak sering nempel kata-kata apa gitu di punggungnya. Terus kadang anak-anak kalau jalan ada temannya di gitu ya. Pokoknya waduh saya lakukan kata itu Pak, usil lah istilahnya. Nah itu biasanya anak itu membutuhkan kebutuhan dasar kesenangan saja. Kalau misalnya Bapak Ibu tanya, apa bernama guru pacar? Terbang, lebu Pak. Nah seperti itu kan. Itu adalah anak yang membutuhkan kebutuhan dasar kesenangan, hanya senang-senang saja. Lalu yang keempat ada kebebasan atau freedom. Jadi anak-anak itu kalau di murid kita, kalau kita ngajar, kadang ada anak yang males, ada yang sering tidak mendengarkan. Lalu misalnya istilahnya ya, kalau suruh nulis tidak mau nulis. Kadang bukan karena mereka malas, kadang ya Pak, tapi kita cari tahu dulu akar masalahnya. Kadang mereka itu suka sesuatu yang bebas. Berikan anak didik kita sesuatu yang kegiatan yang menyenangkan, yang bebas mereka lakukan, tapi tetap dalam istilahnya rule, peraturan yang ada. Jangan bebas seluas-luasnya. Contoh, ketika kita mengajar bahasa Inggris, misalnya saya mengajar bahasa Inggris, saya akan memberikan anak, misalnya dalam tugas, saya memberikan tugas buatlah ini misalnya. Nah, biasakan untuk membebaskan mereka tugas bentuk apa saja yang mereka inginkan. Contoh, ada anak yang suka menggambar. Ya, saya suka menggambar Ibu, saya akan mengerjakan tugas dengan menggambar. Boleh, silakan. Bu, saya suka video, ini video saya pintar, saya suka sekali. Boleh, tugasnya adalah bentuk video. Bu, saya suka menulis, saya suka sekali menulis. Boleh, silakan, tugasnya adalah bentuk menulis. Jadi diberi kebebasan kepada anak-anak didik kita, biarkan mereka berkreasi. Kalau kita melakukan peraturan sesuai kita, pokoknya mengajar Ibu pada ujung ini ngaji diem, jangan aja.
atau lele misalnya. Nah, kadang ada anak yang nggak bisa kayak gitu, yang stop berkah itu nggak ada. Kadang ada yang anak yang nggak suka seperti itu. Ada yang suka jalan-jalan, ada yang suka ini dan sebagainya, main pulpen dan sebagainya. Itu biasanya anak-anak yang membutuhkan kebutuhan dasar kebebasan. Yang kelima, yaitu kebutuhan dasar kekuasaan. Wah, power. Kira-kira kalau kekuasaan, anak-anak yang ingin kekuasaan, kebutuhan dasarnya ingin dipenuhi, yaitu kekuasaan itu apa ya? Kira-kira Bapak? Kekuasaan. Tidak puas. Tidak puas. Kekuasaan. Dia ingin berkuasa, misalnya. Seperti itu, apakah seperti itu? Kalau bacanya tak puas. Ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi memang kekuasaan ini maksudnya anak ini ingin diakui sebagai karena ada anak-anak itu yang ingin menampilkan apa ya istilahnya, ingin diakui, Menampakkan. ya ingin gimana bahasanya ya, ingin anak-anak itu ingin diakui oleh teman-temannya kalau dia hebat. Ini Allah bisa ya. Itu kadang-kadang itu adalah kebutuhan dasar kekuasaan. Dia ingin menguasai, dia ingin melakukan semuanya dengan terbaik. Salah sedikit dia tidak mau. Dia tidak mau, tidak menerima kegagalan. Itu ada anak yang kebutuhan, yang butuh kebutuhan dasarnya adalah kekuasaan. Nah, Bapak, ketika kebutuhan dasar 5 ini tidak terpenuhi oleh murid atau anak-anak didik kita, kira-kira apa yang akan terjadi? Kalau anak-anak itu tidak dipenuhi kebutuhan dasar yang saya sebutkan tadi, kira-kira apa yang akan terjadi? Malas, Bu. Malas Belajar. Malas belajar. Masuk kelas malas juga. Masuk kelas malas. Tidak punya semangat. Tidak punya semangat. Oke, terima kasih. Ya, memang kalau ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan seperti yang Bapak Ibu sebutkan tadi, dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, bolos, malas, tidak punya semangat belajar, hal itu sebenarnya bisa jadi karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi pasti mereka melakukan hal itu karena ingin, misalnya ada yang ingin dikasih sayang, yang ingin dapat kasih sayang dari temannya atau perhatian dari gurunya. Guru nangkot nggak bisa dingkor, itu nangkot yang mana, misalnya seperti itu. Atau ingin kesenangan, having fun saja. Dia suka senang-senang di rumahnya, tapi ketika di sekolah dia harus duduk manis mendengarkan mencela, moles misalnya. Dia tidak suka seperti itu, misalnya dia ingin senang-senang belajar sambil bersenang-senang, misalnya seperti itu. Jadi ketika kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi bisa menyebabkan terjadi penyimpangan perilaku pada murid kita. Oke, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada? Oke, lanjut. Untuk menyenangkan itu kan dijelaskan beda karakternya. Iya Pak. Gimana untuk dia perilakunya, untuk memenuhi perilakunya yang siswa itu. Banyak yang ingin, dan ada satunya siswa yang ingin di alam, ingin dia diperhatikan. Nah, sedangkan yang satunya biasa-biasa aja. Ya, oke. Memang kan seperti tadi yang saya sebutkan, kebutuhan anak itu berbeda-beda. Kebutuhan dasar anak itu berbeda-beda. Sifat unik dari setiap anak itu beda-beda. Yang satunya ada yang di alam, yang satunya ada yang di cot misalnya itu tak maju, misalnya tak maju, misalnya ya. Banyak hal, banyak perbedaan memang di antara mereka karena mereka memiliki sifat karakter yang berbeda-beda. Tapi yang makanya tadi saya sebutkan, kita menggunakan prinsip berdiferensiasi, yaitu memperhatikan kebutuhan dasar anak
kita perlakukan beda. Misalnya si A ingin dialog, ya kita ubah sifat kita, sikap kita, ya memenangkan apa. Tapi yang satunya ingin kasar, ingin ini, ya kita lakukan. Memang agak sulit, tapi kalau kita mencoba sedikit demi sedikit, insya Allah nanti akan terbiasa. Kita coba saja mulai hari ini. Oke? Baik, terima kasih Pak Sarem ya. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke motivasi perilaku manusia. Ini salah satu konsep inti yang ada di budaya positif. Apa sih? Nah, motivasi perilaku manusia itu apa? Ada 3 tahapan. Ada yang pertama easy, medium, difficult. Mau pakai bahasa Inggris ya? Ini saya jelaskan. Jadi yang pertama, motivasi manusia itu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, saya tidak ingin mencontohkan ke salah satu contoh dari guru, tapi misalnya siswa atau murid ya, murid kita. Murid kita datang tepat waktu, mungkin karena tidak ingin dihukum. Jadi dia datang tepat waktu. Mungkin tak keroyong jadi dia bangun pagi-pagi dan tidak ingin dihukum. Seandainya hukuman, aturan hukuman dan itu dihapus, apakah dia akan datang tepat waktu? Kalau misalnya niatnya sudah tidak ingin dihukum. Tapi kalau sudah disiplin Bu, kalau sudah disiplin mungkin Iya. Oke, terbiasa sudah disiplin. Iya. Mungkin itu tidak penting bagi siswa yang seperti itu. Iya, terima kasih. Bagus sekali, hebat Bapak Ibu. Tapi kalau sudah terbiasa terus di sekolah menerapkan hukuman, dia kan bikin pagi, terus pagi nyampe ke sekolah ternyata dia ketiduran. Akhirnya kan hukuman itu kan terjadi juga. Iya, oke. Bisa ya? Iya. Iya, bisa Pak. Baik. Jadi makanya saya bilang ini ada motivasi perilaku manusia itu ada 3. Ada yang yang pertama ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi niatnya itu karena tidak ingin dihukum, menghindari hukuman. Jadi seandainya hukuman itu dihapus, mungkin anak itu kata apa? Itu motivasi yang pertama. Yang kedua, ada medium pertengahan itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Wah, ini misalnya peraturan kita anak-anak murid ini diberi peraturan misalnya yang tidak terlambat selama 1 bulan dapat penghargaan atau dapat voucher dari koperasi misalnya. Wah, saya banyak sekali anak-anak yang berbondong-bondong itu tidak lambat karena ingin apa? Ingin penghargaan. Dan seandainya sudah penghargaan itu dihapus, tidak ada lagi, adalah tak lambat boleh seperti itu. Mereka kembali ke semula, perilaku yang semula. Sama-sama enak nggak yang easy dengan yang medium ini Pak? Kurang enak ya. Lalu yang ketiga kita lihat Pak ya. Kita lihat yang ketiga ada difficult. Difficult itu artinya sulit. Kenapa sulit? Coba kita lihat. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira apa maksudnya? Bapak Ibu, ada yang bisa bantu saya? Itu mencari jati diri dalam arti mencari kebaikan. Dari kebaikan itu dia menjadi orang yang terpercaya. Baik, terima kasih. Orang itu baik bukan karena diri sendiri, timbul dari apa? Kebiasaan. Kedisiplinan sehingga dalam dirinya itu juga kebaikan itu bukan karena ada orang lain, karena disuruh orang lain. Itu sehingga seseorang itu sudah terbiasa untuk nilai-nilai kebaikan. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu hebat-hebat ini ya. Baik, jadi saya ingin melanjutkan lagi bahwa yang dimaksud dengan yang ketiga ini itu intinya memiliki motivasi diri, kesadaran diri dan keyakinan diri. Betul sekali tadi. Dimulai dari kebiasaan yang positif lama-lama akan mengakar pada dirinya sendiri.
Jadi meskipun tidak mendapatkan penghargaan ataupun tidak ada aturan hukuman dan lain-lain, dia tetap datang tepat waktu. Itu karena dia sudah meyakini diri, oh saya harus datang tepat waktu. Yang inilah yang dikatakan dengan sulit. Kenapa sulit? Karena ya gimana caranya untuk meyakinkan atau memotivasi diri sendiri itu memang agak sulit. Tapi bukan berarti tidak bisa. Bisa, karena dengan dimulai dari pembiasaan. Bisa kalau terbiasa. Belum dicoba Bapak Ibu. Kalau sudah dicoba terus menerus, akhirnya akan menjadi kebiasaan seperti kata Pak Erwan dan Pak Anang tadi. Ya, baik, terima kasih. Sampai tahap ini masih semangat Bapak Ibu ya? Iya. Siap untuk memotivasi diri? Siap. Bagus, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Baik, nah tadi saya sudah menyinggung hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, jadi hukuman itu sebenarnya tidak terencana. Ini ada penjelasan sedikit saja namanya. Jadi ada hukuman yaitu tidak terencana, tiba-tiba. Anak-anak ini hukum itu tidak terencana. Misalnya ada yang datang terlambat, sini, misalnya, kamu keliling lapangan. Padahal anak-anak terlambat itu tidak tahu mau dihukum apa. Kecuali kalau sudah masuk ke konsekuensinya. Kalau konsekuensi itu sudah aturan sebelumnya, ada aturan sebelumnya. Bagi yang terlambat akan disuruh lari lapangan sebanyak 5 kali. Ketika anak-anak terlambat, nah itu sudah dapat konsekuensi namanya. Nah, itu yang dimaksud dengan terencana. Nah, hukuman itu tidak terencana. Lalu ada hukuman, kita kembali lagi hukuman, yaitu bersifat satu arah. Maksudnya Bapak Ibu lah yang memberi hukuman. Jadi satu arah, bukan dua arah. Jadi kita lah yang memberi hukuman, ya. Lalu berupa hukuman fisik dan psikis. Pasti itu ya Pak. Beri hukuman fisik, lari lapangan, jongkok atau apa lagi misalnya, itu adalah fisik. Kalau yang psikis biasanya pakai verbal. Yang misalnya terlama itu sudah psikis. Iya, kalau anak itu selengean, istilahnya tidak gubris perkataan gurunya. Tapi kalau misalnya dia istilahnya perasaannya lembut, tersinggung rasanya. Kalau tersinggung dia simpan terus sampai dia dewasa, simpan, masih ingat apa yang dikatakan bapak ibu gurunya ketika dimarahi. Wah, dia akan menjadi murid yang pendendam. Alhamdulillah, ya. Makanya saya, bapak ibu, kita semua belajar untuk istilahnya membatasi istilahnya tidak menggunakan kata-kata yang menyakitkan kepada anak didik kita. Dikontrol istilahnya bahasanya. Memang kita marah sekali, tapi coba untuk tidak mengucapkan kata-kata yang menyinggung atau menyakitkan kepada anak kita. Lanjut, yang konsekuensi tadi sudah disebutkan, yaitu terencana disepakati. Lalu murid tetap dibuat tidak nyaman. Tetap, karena masih tetap ada hubungannya dengan sanksi. Lalu yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Pasti itu. Jadi guru pasti memonitor murid ketika melanggar atau melakukan break the rule namanya, ya, melanggar peraturan sekolah seperti itu. Nah, yang terakhir Bapak, ada restitusi. Masih pernah dengar restitusi? Saya pun baru mendengar sebenarnya. Beberapa bulan yang lalu, ya Pak, baru sama Ken. Iya, betul sekali ya, baru sekarang. Nah, restitusi, bahasanya sulit sekali. Saya pernah ini prostitusi. Wah, itu boleh di skip itu Pak ya. Baik, restitusi.
hati-hati mengucapkannya ya. Diurusan Restitusi. ini Ya. lidahnya agak. Ya, agak bengkok sedikit ya. Baik, kita luruskan restitusi. Saya sebenarnya baru belajar tentang restitusi ini. Oh, salah. Itu baru beberapa bulan lalu, 2 bulan atau 3 bulan yang lalu. Apa sih artinya restitusi itu? Saya iya, terima kasih Pak. Perbaikan, berarti Bapak Mary sudah pernah mendengar ya. Baik. Buka web. Iya, oh my god. Ya, oke. Terima kasih sudah membantu saya. Jadi restitusi di sini yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki dirinya agar nanti si murid bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ini bahasanya menurut siapa ya, saya lupa. Jadi bahasanya sulit dicerna ya. Jadi intinya itu perbaikan, proses di mana kita antara murid dan siswa melakukan kolaborasi agar si murid itu menyadari kesalahannya dan mencari solusi dari permasalahan itu sendiri. Jadi restitusi ini bukan hukuman, bukan konsekuensi, tapi bagaimana mencari solusi antara murid dengan antara murid dengan si guru berdiskusi untuk mencari solusi bersama agar nanti kedepannya si murid itu tidak melakukan kesalahan lagi. Gimana sih maksudnya? Nanti kita lebih lanjut ya. Nanti ada namanya segitiga restitusi. Sekarang kita lanjut ke ya. Ini ada sekarang hitung baru hitung berapa item berapa ini ya dari 8 gitu ya. 7 saya lupa. Pokoknya di sini salah satu dari konsep inti budaya positif. Iya. Kenapa Pak? Restitusi. Oh baik. Boleh. Nah, di situ kan ada istilah kolaborasi Ya. antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Apakah hukuman itu ditentukan berapa kali hukuman, berapa kali konsekuensi, baru restitusi itu? Oh, enggak. Langsung dikolaborasi. Karena kan kita tidak tahu bahwa orang itu melanggar 1 kali. Kita kan tidak tahu apa permasalahan. Jadi restitusi itu bisa diletakkan di awal dan seperti itu. Siap. Baik. Mungkin saya ulangi lagi Biasanya ya. pekerjaan BP seperti itu. Oh iya, makanya saya undang Bapak BKBK. Bapak Ibu. Ya, maaf. Jadi gini. Jangan dihukum dulu Pak. Pak Irwan. Jadi gini Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan tadi sudah ini saya sedikit mendeskripsikan masalah hukuman, konsekuensi atau restitusi. Mana yang lebih baik di antara kita ini? Itu maksudnya pertanyaan saya ya. Karena Bapak Ramli tadi ingin diulang dari hukuman dulu, apa sih maksudnya hukuman, berapa kali, apa dan sebagainya ya. Jadi saya jelaskan lagi bahwa ini adalah perlakuan kita, tindakan kita, 3 macam tindakan kita kepada siswa, kepada murid kita, 3 macam. Jadi ini tidak sama, hukuman tidak sama dengan konsekuensi, konsekuensi tidak sama dengan restitusi. Ya. Nah ini maksudnya membedakan mana yang lebih baik yang harus kita lakukan kepada murid kita. Apakah kita akan menggunakan hukuman? Apakah kita akan menggunakan konsekuensi? Iya pasti Bu. Karena di situ ada tatip sekolah yang memang sudah dari awal. Baik di kelas atau tatip sekolah sendiri, apa tatip di sekolah di kelas masing-masing itu sudah ada. Konsekuensi dengan guru pengajar masing-masing. Ya, aturan ya sudah ada aturan ya Pak ya. Nah, sekarang hal yang baru bagi kita adalah restitusi. Saya pribadi juga masih baru. Ya, nah maksud dari saya menjabarkan 3 ini, kita akan bandingkan, kita akan memilih mana yang terbaik untuk kita lakukan atau kita terapkan untuk anak didik kita. Mana yang terbaik? Apakah kita akan menghukum atau konsekuensi atau restitusi? Ya Pak.
Bapak? Idealnya adalah restitusi, hukuman konsekuensi itu tidak bisa dilewati, itu Proses ya. karena ada keran-keran yang berbeda. Ya, betul sekali Bapak. Betul sekali Bapak Anang. Memang idealnya, karena sekarang saya baru mendengar restitusi baru beberapa bulan belajar ini, ya idealnya ya restitusi memang. Tapi hukuman dan konsekuensi ini masih perlu diperlukan jika memang perlu dilakukan. Kalau tidak perlu dilakukan, ya sudah kita coba yang restitusi. Tapi kalau kita masih perlu hukuman, oh banter ini sudah direstitusi berapa kali, masih saja. Oke, kita pakai cara yang hukuman. Vonis. Jadi harus ada satu lagi di vonis. Di vonis. FMA. Dan nanti. Ya, jadi begitu ya Bapak Ramli ya. Tiga ini maksud saya saya dapatkan tiga ini mungkin dipilih mana yang terbaik yang akan kita pelakukan kepada murid kita nanti. Nah, boleh menggunakan restitusi, boleh menggunakan konsekuensi dan hukuman. Tapi kita lihat baik buruknya ke depannya bagaimana. Itu maksud saya. Jadi kita sebenarnya belajar tentang hal yang baru yaitu restitusi. Nanti akan lebih dalam lagi di slide terakhir mungkin restitusi seperti apa. Lanjut, kita sekarang ke posisi kontrol guru. Apa boleh deh? Saya kira Bapak Ibu pernah mendengar 5 posisi kontrol guru. Apa sih 5 posisi kontrol guru itu? Ada yang masih ingat? Menahan emosi. Ya, oke. Terima kasih menahan emosi. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, bisa sebagai penghukum. Iya. Jadi saya Membuat jelaskan bersalah, satu-satu ya. teman. Saya jelaskan satu-satu ya Bapak Ibu ya. Terus, jadi yang pertama adalah penghukum. Posisi kita sebagai guru adalah sebagai penghukum. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini pernah menjadi posisi penghukum. Saya pun juga. Nah, misalnya ada yang lambat datang masuk kelas, ya kenceng lu. Nah, itu penghukum namanya. Pasti ya. Iya. Cuma seberapa sering kita menjadi posisi penghukum itu kita tidak tahu. Nah, yang kedua, membuat rasa bersalah. Mana nih maksud membuat rasa bersalah? Contoh misalnya ada anak yang lambat. Bu, pakai bahasa Madura apa bahasa Indonesia? Bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Oh my god. Sendiri bahasa Madura. Satu bahasa semua ya. Jadi pakai bahasa Indonesia dulu. Jadi membuat rasa bersalah ini membuat si anak itu atau murid itu merasa bersalah, merasa bermau, merasa salah, ibu-ibuan misalnya seperti itu. Contohnya nanti ada ya, Bapak Ibu ya. Nanti lebih lanjut dijelaskan. Jadi si pembuat rasa guru, posisi kontrol guru membuat rasa bersalah itu membuat anak atau murid kita merasa paling bersalah. Ada tepat anak itu taknya tepat yang datang ke WFA. Ya, kalau yang tadi dengar kata-kata Kan kasar. biasanya bagus Bu, membuat siswa itu merasa bersalah itu kan berarti menyadarkan bahwa apa yang dilakukan murid itu hal yang salah sehingga dia sadar untuk memperbaiki diri. Oke, baik. Nanti ada contohnya ya Bapak Ibu, kita lihat contohnya. Oke, lanjut. Ya, kita lebih lanjut lagi. Yang ketiga, ya, baik. Semakin memanas sih sebenarnya. Ya. Yang ketiga Bapak ada sebagai posisinya sebagai teman. Wah, ada yang pernah Bapak Ibu merasa saya dengan anak-anak itu dekat sekali. Misalnya ada yang melanggar, Bu, sampuranan ke sekolah lebih. Apa aja nak, masuk-masuk. Misalnya, ada yang seperti itu? Pasti ada ya. Ya. Saya pun juga dulu pernah mengalami hal itu. Lalu yang keempat ada pemantau. Nah, pemantau ini seperti apa pemantau?
memantau saja. Ya, jadi biasanya Bapak Ibu guru yang posisi pemantau ini biasanya punya data sudah anak. Oh, ada boleh buka lelang uang nambah. BP pasang itu ya. Ya. Kemana-mana dengan jabatannya ya. Oke. Lalu yang kelima ada posisi manajer. Wow, Bapak Ibu ingin menjadi manajer? Maksudnya seperti itu? Ya, manajer itu apa sih Pak? Pengelola. Mengelola, mengatur. Nah, posisi apa ini manajer? Nah, kita akan lihat selanjutnya. Oke. Boleh dilanjutkan Pak? Nah, ini contohnya Pak. Nanti ada videonya juga. Mau lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi contohnya ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contohnya kasus murid datang terlambat sekolah. Sebagai penghukum, Bapak gurunya bilang berdiri 1 jam di lapangan. Nah, itu penghukum. Ya. Lalu yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ini contohnya Bapak. Berapa kali ibu bilang kamu masih saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah, biasanya itu gurunya lemah lembut 16. Ayo Jong. Oh memang tadi sempat si murid itu akan merasa tulis ibu. Ya. Itu lanjut. Yang ketiga Pak, ada posisi sebagai teman. Nah, kalau teman itu bagaimana? Ayolah, anak bantu Bapak Ibu, ikuti aturan ya. Kali ini Bapak Ibu maafkan ya, tapi besok jangan. Ya kalau besok tidak melanggar lagi, kalau besok melanggar lagi, tidak apa boleh. Nah itu sebagai teman. Akrab, karena saking akrabnya mungkin tetangganya atau gimana saya kurang tahu. Jadi itu adalah posisi sebagai teman seperti itu. Nah yang keempat ada pemantau. Pemantau ini begini. Kamu tahu apa konsekuensinya melanggar peraturan sekolah kan? Maksudnya bawa data. Jadi anak itu sudah tahu berapa kali anak itu melanggar. Seperti itu. Tertib. Nah lanjut Pak. Satu lagi, wah, kenapa ada seperti ini ya gambarnya? Ya, ini adalah posisi manajer. Memang menurut kami, menurut kita, idealnya sekarang itu menggunakan posisi manajer. Jadi anak-anak kalau langsung, atau anak-anak langsung hukum. Nah, jadi idealnya ya Pak, idealnya itu ditanya dulu apa coba nama-nama. Apakah kamu tahu apa kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kalau misalnya kita terapkan ke anak-anak kita, kira-kira berhasil enggak ya? Insya Allah. Iya, kita positive thinking dulu. Ya. tetap mengikuti tahapan-tahapan yang dari awal. Ya, boleh. Pakai manajer, yang ideal itu pakai manajer, tapi mungkin kita perlu sebagai penghukum juga, Pak. Perlu. Sebagai pemantau juga perlu. Kita harus punya data, nah itu berapa kali lambat atau berapa kali dia melanggar. Iya. Dengan Profi Pancasila. Iya, terima kasih Bapak Sarif. Semangat sekali ya Pak. Semangat. Ya. Oke. Mau lihat video tidak Bapak? Kita putar videonya Pak. Ibu silakan pejabat. Kami Gawati. Mana soalnya ini Bu? Lah, ibu guru nanti ibu. Ini kakaknya di mana? Gak dengar. Iya. Kalau di mic aja dari wajah. Ada teksnya Pak, bisa mungkin dibaca teksnya.
Kamu lagi terlambat dong. Kita suruh baca bukan nggak ada suaranya. Tidak kedengaran Bapak teriak. Nah, ini posisi sebagai penghukum. Malas sekali kamu ya nak. Memakai melotot. Sana pinang, bilang ke bapakmu. Ya, suruh lari lapangan basket 2 kali. Ini penghukum. Bawa kerupuk ikan. Engkau silakan. Ya, mulai dari kawan. Yang ini kan. Iya, saya baru betul. Boleh dimasak air sama. Biasanya kan ada. Soal ada proyektor ya. Posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Yang kedua. Susah ya. Ini temanku postur ibunya menunggu. Itu posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Sayangnya nggak ada soundnya itu. Iya, maaf Mama. Kalau diganti suaranya Bu Zohra enggak apa-apa ya. Oh, nanti bisa diputar ya. Ya, nanti bisa saya share di grup. Silakan ditonton berkali-kali. Ipa bisa jantungan juga. Sebentar ibu mati mendadak. Baik, sudah ya contohnya. Nanti bisa dilihat, saya share di grup Bapak Ibu. Contoh dari video posisi 5 posisi kontrol. Baik. Nah, sekarang berikutnya saya ingin tanya Bapak. Kira-kira posisi kontrol apakah aku kalau misalnya ada yang bilang patuhi aturan saya atau awas ya? Itu posisi apa? Penghukum ya Pak ya. Ya, jadi penghukum, jadi dengan nada yang tinggi, kasar misalnya. Baik, lanjut Bapak Ibu. Sekarang kita memasuki keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Bapak Ibu? Iya. Kalau peraturan itu nanti mereka menganggapnya larinya ke hukuman. Tapi kalau keyakinan kan kalau kita yakin bisa terlaksananya itu dari hati. Ya, bagus. Terima kasih Bu Rizka. Ya, betul sekali. Keyakinan kelas dimulai dari keyakinan diri agar kita bisa melakukan tanpa karena tadi paksaan, hukuman, ingin penghargaan dan lain-lain. Makanya disebut dengan keyakinan kelas. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, saya ingin memaparkan bahwa sebelum diseminasi ini saya sudah mencoba menerapkan pembuatan keyakinan kelas ya contohnya di kelas 11 MIPA 1. Jadi saya sudah pernah melaksanakan membuat keyakinan kelas bersama siswa kelas 11 MIPA 1. Nah, keyakinan kelas itu yang pertama bersifat abstrak. Ya, jadi abstrak mentah ya. Yang kedua berupa pernyataan universal. Lalu yang ketiga dibuat dalam pernyataan yang positif.
buat kata-kata yang positif bagaimana? Datang lebih awal. Iya, datang tepat waktu. Kenapa kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif? Karena nanti kesannya akan berpengaruh dengan sesuatu ini, lebih ke pengaruhnya negatif. Ya, jadi gunakan kata-kata yang positif. Lanjut, sedikit saja peraturan keyakinan kelas yang kita buat itu tidak usah panjang lebar, sedikit saja, tapi mudah diingat. Lalu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan yang terakhir, semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan karena saat membuat keyakinan kelas. Jadi saat saya membuat keyakinan kelas di kelas 11 MIPA yang lalu, kelas 11 MIPA 1 yang lalu, itu saya melibatkan semua warga kelas di kelas 11 MIPA 1 untuk mendiskusikan, menghasilkan apa yang harus keyakinan kelas yang harus ditulis atau diterapkan di kelas 11 MIPA 1. Nah, nantinya Bapak Ibu bisa juga membuat di kelas-kelas Bapak Ibu, ya, seperti itu. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama adalah pembuatan keyakinan kelas. Ya, pertama saya berdiskusi dulu tentang peraturan kelas apa yang ingin ditulis atau disepakati bersama. Nah, dari situlah baru muncul ide-ide atau gagasan dari mereka. Jadi mereka punya apa ya istilahnya? Mereka punya sesuatu, punya pendapat sendiri-sendiri, ide dan sendiri-sendiri. Jadi bebas mengutarakan apa saja asal itu adalah positif. Nah, ini videonya ketika saya melakukan diskusi dengan mereka. Skip saja. Yang kedua, kemudian menulis peraturan. Jadi setelah saya berdiskusi apa saja yang perlu dibuat di peraturan kelas, apa saja yang perlu dibuat, saya meminta mereka untuk menulis peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Yang pertama kalinya ditulis menggunakan stick note berwarna-warni biar menarik. Lalu kemudian setelah ditulis masing-masing murid, kemudian nanti langkah ketiga yaitu menempelkan keyakinan kelas yang telah ditulis di stick note itu ke papan tulis. Nanti ada videonya. Mungkin videonya tidak bersuara. Coba Pak. Ya, jadi anak-anak satu persatu menempel di papan tulis apa yang ingin mereka, ide mereka apa sih, yang ingin mereka tulis atau yang mereka ingin sampaikan. Nah, seperti itu prosesnya. Nah, kemudian setelah menempelkan keyakinan, barulah saya akan menentukan dari 20 siswa itu, siswi itu, saya mengambil kesimpulan, mengambil poin-poinnya apa. Oh, misalnya yang pertama apa. Dan akhirnya saya memiliki 6 peraturan atau keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nanti bisa saya share ini. Ini adalah hasil dari keyakinan kelas dari kelas 11 MIPA 1. Yang pertama adalah disiplin waktu. Nah, jadi anak-anak harus tepat waktu misalnya. Yang kedua menjaga kenyamanan dan keamanan kelas. Yang ketiga semangat dalam belajar. Yang keempat jaga kebersihan kelas. Dan yang kelima mematuhi peraturan kelas. Yang terakhir gemar membaca buku, membaca budaya literasi. Jadi itulah kesepakatan kelas yang setelah kami kesepakati bersama. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan Bapak? Tidak ada? Saya lanjutkan. Nah, ini yang dimaksud dengan segitiga restitusi tadi. Restitusi tadi ada 3. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Gimana sih caranya menggunakan atau menerapkan restitusi itu? Yang pertama, anak itu kita tanya dulu kenapa. Bukan langsung kita beri hukuman atau memberikan judge, oh pada salah ya. Bukan. Tapi biarkan anak-anak memberikan pendapatnya sendiri.
kita tanya, contohnya pernyataannya seorang guru misalnya bisa seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi biasanya anak-anak yang sudah melakukan pelanggaran, emosi, pikiran yang stabil, kita buat down dulu. Kita buat calm down, apa namanya? Menetralisir pikiran mereka yang kacau dulu. Nah, ya. Jadi kita buat anak-anak untuk menyadari kesalahan dulu. Sebenarnya kesalahan itu bapak atau ibu pernah juga melakukan. Semua pernah salah. Jadi panyaman menggunakan apa? Lalu yang kedua, ada validasi kebutuhan. Ada validasi kebutuhan apa itu? Yaitu mencari alasan kenapa bapak, kenapa anak itu melakukan kesalahan. Apa sih masalahnya seperti itu? Ya. Terus pernyataannya seperti apa? Pasti kamu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Kalau kita tanya anak seperti itu, pasti anak itu kalau sudah down dulu, maksudnya sudah tenang, kalau ditanya, insya Allah akan jawab biasanya. Tapi kalau misalnya langsung anak itu melakukan salah dipanggil, anak benar lakukan itu tidak. Biasanya anak itu akan tambah berontak. Tapi kalau kita buat anak itu istilahnya dingin, pikirannya tenang dulu, tanya, iya coba kita buat mana misalnya, iya tanah misalnya seperti itu, lalu kita tanya alasannya kenapa dia melakukan itu. Baru kemudian langkah ketiga menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu, menanyakan kira-kira apa yang kamu lakukan itu salah atau tidak. Tanyakan itu. Di sana Pak kok? Ya apa malah gorengnya? Karena kita ulik-ulik seperti itu anak-anak agar kita tahu akar dari masalah mereka itu apa. Jadi kita bisa mencari solusinya bersama. Itu yang dimaksud dengan segitiga restitusi yang tadi ditanyakan. Restitusi itu apa sih? Idealnya pakai restitusi. Nah, itu maksudnya. Jadi istilahnya investigasi. Menanyakan terlebih dahulu kepada anak, mencari akar permasalahannya dulu, baru kita mencari solusi bersama. Seperti itu. Ya. Terus ada pertanyaan sampai sini, Bapak? Nah, ini saya pernah melakukan contoh penerapan segitiga restitusi di video kali ini dengan kasus mereka melakukan pelanggaran antara satu siswa dengan dua siswa karena melakukan pelanggaran tidak mengerjakan tugas piketnya. Jadi mereka tidak melakukan tugas piket, yang satunya melakukan dan sebagainya. Jika saya panggil, saya lakukan restitusi, diawali dengan membuat mereka cooling down. Bahasanya mendinginkan dulu mereka pikiran mereka. Apa sih diulik-ulik, apa sih alasannya seperti itu. Baru kemudian saya tanya keyakinan kelas yang sudah kita sepakati itu apa nak? Baru mereka iya bu, buang sampah, mengerjakan bersihkan, menyapu kelas dan sebagainya. Lalu kenapa kamu tidak melakukan? Ternyata ada alasan dibalik seperti itu. Kemudian barulah dicari solusi bersama. Bagaimana caranya biar tidak melakukan pelanggaran lagi seperti itu. Sampai sini masih bingung ya Pak ya? Dan ya, alhamdulillah tidak bingung. Masih semangat ya Pak ya? Kalau sudah jam 1:30 tapi Bapak Ibu masih semangat, alhamdulillah luar biasa. Siapa kita Bapak Ibu? MTS SMA hebat Sayyid Yusuf juara. Sayyid Yusuf. Oke, tangan dulu untuk Bapak Ibu semua yang ada di sini. Ya, wah, ini sudah nyampe penghujung kegiatan hari ini. Ya, ini saya tulis akhir dari Berarti kalau ya. yang tadi Bu, Ya Pak, yang tadi belum melakukan
keyakinan kelas berarti jangan ditanya dulu. Kalau saya tanya dulu, yang belum membentuk keyakinan kelas, kan gak usah ditanya apa masalahnya. Ya. Gak usah dulu kan, berarti yang dibentuk dulu keyakinan kelasnya. Oke, ya. Kalau melakukan keyakinan kelas, pelanggarannya di kelasnya jangan ditanyakan apa keyakinan kelasnya. Ya nggak tahu gitu. Nah, kecuali kalau melanggar peraturan, misalnya Bapak BK dari BK mau mengulik-ulik kenapa nah itu melanggar, mau menggunakan segitiga restitusi, boleh, untuk dicoba. Siapa tahu berhasil. Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, di sini ada kutipan dari Rumi, seorang penyair Islam, Jalaluddin Rumi, kalau nggak salah ya. Saya suka sekali dengan kata-kata beliau. Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I'm wise, so I'm changing myself. Kemarin saya sangat pintar dan pandai, sehingga saya ingin mengubah dunia. Tapi hari ini saya bijaksana. Saya ingin mengubah diri saya dulu. Jadi dimulai dari kita Bapak Ibu melakukan perubahan yang lebih baik, dimulai dari kita dulu, baru kita bisa mengubah yang lain. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dan maaf atas semua kesalahan yang atau kata-kata yang pernah menyinggung. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bisa tepuk tangan untuk Bu Seta. Ternyata banyak hal baru yang bisa kita petik dari kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Nanti akan ditindaklanjuti oleh Bu Seta. Saya juga akan membantu untuk ditindaklanjuti. Sebenarnya kalau tadi sedikit sebelum berakhir, kalau Pak Ramli tadi menanyakan poinnya mana yang harus didahulukan, apakah hukuman, konsekuensi atau restitusi. Yang sering kita lakukan mungkin di antara tiga itu adalah hukuman dan konsekuensi. Mari kita coba sekarang kita balik. Kita coba awali dulu dengan restitusi. Tidak melihat itu BK, tidak melihat itu kepala sekolah, tidak melihat itu guru, tidak melihat itu wali kelas. Mari kita coba ketika ada suatu permasalahan, kita menggunakan, utamakan dulu restitusi. Apakah bisa dilakukan atau efektif atau tidak kita lihat. Tapi alhamdulillah saya sendiri sudah banyak melakukan restitusi. Bahkan kepala sekolah pun ketika ada masalah saya restitusi kepala sekolah, bukan hanya di tingkatan siswa. Jadi guru pun harus perlu dilakukan restitusi. Bentuk dari restitusi nanti, misalnya nanti gue akan nyampe yaitu pada kucing. Bagaimana restitusi itu dapat dibentuk dengan cara kucing. Entah itu nanti kucing sebagai supervisi akademik itu punyanya kepala sekolah atau wilayahnya kepala sekolah, atau kucing saya kurikulum terhadap teman-teman guru itu nanti bisa dilakukan. Nah itu saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Bu Septa bermanfaat untuk kita semua. Tidak hanya tadi saya bilang tidak melihat BK, tidak melihat guru atau tidak melihat siapa, kita bisa diterapkan di segala posisi untuk warga sekolah kita. Sekali lagi terima kasih Bu Septa telah membuka pembelajaran baru, pengetahuan baru untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terus siapa kita? Keren, SMA hebat, Said Yusuf juara. Tepuk tangan buat kalian. Ya, pagi-pagi sudah semangat, masih semangat ya? Pagi ya. Hari ini anak-anak, saya ini membuat keyakinan kelas kita. Kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang pernah mendengar tidak? Keyakinan kelas itu apa? Tidak. Saya kasih tahu ya. Mau? Tahu.
akan bertanggung jawab untuk melakukan peraturan atau mematuhi peraturan baru. Namanya keyakinan kelas. Tidak akan lama-lama saya akan bagikan apa namanya sticknote. Jadi kamu tulis keyakinan kelas di dalam sticknote ini. Tapi tidak boleh menggunakan kata atau kalimat negatif. Kenapa Bu? Tidak, ya, karena keyakinan kelas itu berawal dari kata-kata yang positif. Misalnya, jangan membuang sampah. Ada kalimat ada kata negatifnya dan jangan itu kata negatif. Jadi, gimana caranya membuat peraturan kelas tanpa menggunakan kata negatif? Kembali kan gimana? Jangan membuang sampah sembarangan. Kita buang jangannya. Membuang sampah sembarangan itu. Ada yang tahu? Bagus sekali adik. Buanglah sampah pada tempatnya. Jangan telat datang ke kelas atau sekolah. Jangannya dibuang. Datang dia datang tepat waktu. Bisa ya? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurmina dari kelas 11 MIPA 1. Saya sangat senang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidah Fatimah dari kelas 11 MIPA 1. Seru dan sangat antusias membuat keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Puspitasari dari kelas 11 MIPA 1. Ya, saya sangat senang sekali. Sangat penting bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab kita sebagai murid. Dan penting karena kita bisa saling menghargai. Sangat penting